Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya mengingatkan satu bahaya besar yang sering tidak disadari oleh manusia, yaitu tertipu dengan amal sendiri. Beliau menyebutnya dengan bentuk ujub, yakni merasa diri hebat karena banyak beramal, merasa diri lebih baik dari orang lain karena merasa dirinya rajin beribadah. Ia menulis, seburuk-buruknya penyakit hati adalah ketika seseorang merasa sudah cukup dengan amalnya. Padahal siapa yang bisa menjamin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang bisa memastikan bahwa sholat kita khusyuk, sedekah kita ikhlas, atau doa kita suci dari riya? Tanda orang yang tertipu dengan amalnya adalah ia mudah meremehkan orang lain dan membanggakan dirinya sendiri dalam hal ibadah. Padahal semakin tinggi keimanan seseorang, seharusnya semakin ia merasa kecil dan takut jika ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali mengajarkan agar setelah beramal kita tetap berdoa agar amal kita diterima dan tidak sia-sia. Karena yang Allah nilai bukan sekedar banyaknya, tapi bersihnya hati saat melakukannya. Maka jangan cepat merasa puas dengan amal yang kita kerjakan. Teruslah perbaiki niat, perbaiki kualitas ibadah, dan jangan pernah lelah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabarlah, karena Allah sedang mendidik kita. Ujian datang kepada kita bukan tanda Allah benci kepada kita, tapi sebagai bentuk cintanya yang lembut dan penuh makna. Hati yang ingin disucikan tak cukup hanya dengan doa dan ilmu, tapi juga perlu ditempa dengan kesabaran. Karena sabar adalah jembatan menuju jiwa yang kuat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullahu mengatakan, tidak ada yang bisa melawan takdir kecuali sabar. Dan tidak ada yang lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang bersabar. Kadang Allah tidak langsung mengangkat kesedihan, tapi Dia menumbuhkan kekuatan di dalam dada kita. Dan disitulah proses tazkiyah bekerja, mengubah rasa sakit jadi ladang pahala dan kesedihan jadi jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar bukan berarti tidak merasakan sedih atau lelah, tapi sabar adalah memilih untuk tetap taat di tengah kecewa, tetap berdoa di tengah air mata, dan tetap berbaik sangka meski hati terluka. Sabar adalah bukti bahwa hati kita ingin tetap bersih walaupun kita sedang diuji. Dan Allah sangatlah menyukai orang-orang yang bersabar. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman,
Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan percayalah, tidak ada sabar yang sia-sia. Semua dicatat, semua dihitung. Bahkan diamnya hati orang-orang yang bersabar, Allah tahu betul rasanya. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.